Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat yang non muslim ya. Berangkat enggak? Hah? Ini di luar, suruh masuk. Sudah terselamati boleh di luar. Ya. Enggak tahu ya. Ya. Langsung ya, kita pembahasan kali ini langsung masuk pembahasan ya. Dasar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya. Artinya di situ berarti mengapa ada mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Nah, ini ada dasarnya ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pasal 35 ayat 5 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat ya mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Berarti kalau perguruan tinggi yang tidak ada 4 makul ini perguruan tinggi yang melanggar undang-undang ini, ya kan? Nah, makanya UNUGA juga ada mata kuliah ini, ya. Kalau kewarganegaraan sama mata kuliah Pancasila bedanya apa? Kan ini ada bedanya lagi ya. Tapi sebenarnya ini mungkin kewiraan ya, tapi kalau sini kewarganegaraan ya, bisa dicek di Undang-Undang Nomor 12 nanti browsing ya. Browsing sendiri undang-undangnya ya, yang terkait dengan ini kan ada biasanya di Google ya. Ya, jadi nanti Anda itu dari saya punya PPT-nya, tapi dari sendiri dilengkapi dengan referensinya ya. Referensi bisa dari itu, dari mana? Dari Google juga boleh ya. Karena kan tapi Google yang itu yang apa? Yang apa ya? Valid ya, yang solid. Kan ada yang abal-abal ya, nulisnya nggak genah kayak tadi ya. Tadi masa saya buka nggak sengaja buka shot. Itu di shot itu menceritakan tentang ustadz yang menikah dengan kera. Ngawur banget kan? Enggak mungkin ada ustadz kok menikah dengan kera ya. Nah, itu namanya pelecehan terhadap agama itu kalau dilaporkan jadi ya. Enggak ada itu dalam Islam manusia menikah dengan hewan, enggak boleh ya. Bahkan dengan jin pun tidak boleh ya, karena jin adalah makhluk halus berbeda dengan kita ya. Tidak mungkin bisa bersatu dengan kita ya. Alamnya beda, jasadnya juga beda ya. Kalau Anda tahu jin sekarang Anda bisa lari semua ya kan? Di ruangan ini banyak loh ya. Iya, dikira nggak ada, banyak ya. Nah, cuma kenapa jin itu bisa nggak bersama kita sekarang? Kalau dalam Islam itu diterangkan bahwa dulu zamannya Nabi Tis ya, Nabi Tis anaknya Nabi Adam itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Sis itu sebenarnya jin itu hidup bersama dengan kita kayak kita hidup dengan hewan loh. Kan bareng kan sekarang ya. Ada buaya, ada segala macam hewan kan bareng dengan kita. Nah, dulu jin juga seperti itu, tapi kemudian Nabi Sis itu merasa terganggu gitu loh. Karena apa? Dia berwujud menggoda gitu loh. Misalnya mau kuliah, nggak usah kuliah gitu kan ya. Kan ribet mangkeli gitu ya. Lah ribet sana. Akhirnya Nabi Sis itu mengadu kepada Allah, terus sama Allah maka jin ini bikin ribet gitu ya. Diberikan alam lain ya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut analisa saya, kalau kita hidup bersama dengan jin malah nggak takut jin, ya kan? Buktinya sekarang kita hidup dengan hewan nggak takut kan? Ada kambing biasa aja, ya kan? Ada apa itu? Ya pokoknya banyak lah hewan ya. Kita nggak takut artinya walaupun takut semacam buaya terus harimau, tetap kita bisa mengatasi kan gitu. Cuma karena kita nggak lihat, jadi begitu lihat ada penampakan terus
takutnya bukan main gitu ya. Nah mulai sekarang sudah kuliah Bu Tuti nggak usah takut sama jin ya. Kita itu makhluk kok takut aja. Kita itu makhluk paling mulia ya. Jadi nggak boleh takut sama makhluk yang seperti itu ya. Karena manusia itu. Terus kemudian dasarnya lagi itu kan dasar yang pertama ya kita kuliah Pancasila. Yang kedua ini ada Undang-Undang Nomor 12 juga tahun 2012 yang itu sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Kalau ini sebenarnya semua apapun di Indonesia termasuk tidak hanya pendidikan, organisasi apa saja, politik, ormas dan lain-lain itu harus berdasar Pancasila. Tidak boleh yang lainnya. Jadi menurut Anda organisasi ya, Anda mendirikan organisasi, kemudian nggak setuju dengan Pancasila karena berdasar atau berasaskan apa itu namanya rukun Islam tidak boleh di Indonesia. Ya harus berdasar Pancasila. Ya mengapa seperti itu? Ya karena Indonesia itu adalah beragam ya kan. Dari kalau dulu Sabang sampai Merauke. Kalau sekarang masih Sabang sampai Merauke apa berbeda? Beda. Masih ya. Masih ada Merauke ya. Cuma sekarang nggak pernah disebut-sebut ya. Oh ya, saya mumpung ingat ya. Besok kalau pulang ke Papua aku diajak ya. Bener aku pengen banget ikut. Asal aku jangan ditinggal dulu. Malah sasar banget. Siapa tahu saya pas sempat ya. Saya tuh kepengen anjang sana ke sana tapi kalau sendirian kan bingung ya kan. Boleh aku diajak ya. Nah kalau perlu malah Anda itu bikin momen di sana ya. Untuk saya ngisi tausiah ya kan. Jadi kan ada kegiatan. Ya oke ya. Nah kalau ke sampean ya kenalin aja ya kan. Masa saya ngisi tausiah di tempat nanti saya dipukulin gitu. Jadi tapi enggak, kalau Pancasila ya sama lah ya. Artinya bahwa ketika saya diundang di tempat lain ya bicaranya yang umum kan gitu ya. Misalnya, tapi ya saya enggak harus gitu ya. Oke ini ya. Jadi sistem pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu harus berdasarkan Pancasila. Bahkan tidak hanya sistem pendidikan tinggi, semua ya. Jadi mulai sekarang Anda sudah tahu kalau bikin organisasi berarti kita harus membuat dasarnya adalah Pancasila. Karena masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu beragam ya kan. Bahasanya berapa? Banyak banget ya. Sampai dikatakan di situ ratusan bahkan mungkin ada ribuan. Karena apa? Kayak Jawa ya. Jawa kan ada 3 pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Timur aja beda-beda ya. Di Jawa Timur itu ada bahasa Madura ya kan. Terus kemudian ada Surabaya. Itu beda-beda semua ya. Orang Madura itu saya hampir tidak tahu. Memang tidak tahu ya. Ngomongnya itu beda, enggak bahasa Indonesia juga. Ya kan? Madura banget kayak gitu ya. Nah, termasuk dialeknya kan beda banget. Aku nggak ngerti belas ya kan. Kalau semacam Jember, Banyuwangi saya masih bisa, tapi kalau Madura belas tidak bisa ya. Itu di Jawa Timur aja ya kan. Terus kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah begitu. Solo sama Jogja udah beda, padahal sama-sama OO ya. Kalau Jogja itu OO-nya agak tebel dikit ya, nggak halus banget. Tapi kalau Solo, masya Allah, kalau orang saya ya, orang Cilacap, Jawanya orang Cilacap kan ngapak ya. Udah keburu lapar dia belum ngomong ya kan. Saling halusnya gitu. Mundur, keluar suwe temen gitu ya. Dan orang Cilacap itu, orang Banyumas kan Jawa juga, itu aja beda. Cilacap ngapa kayak gini ya, kayak saya, beda lagi di Banyumas. Di Banyumas kalau di Cilacap itu kowe ya kan, kowe itu kamu ya. Tapi kalau di Banyumas kowen ya. Iya di mana? Nah, Brebes sama Tegal malah lebih dasar lagi kasarnya ya kan? Apa? Jadi kalau ngomong orang melahirkan itu brojoli, masya Allah, itu nggak saru karena bahasanya sama. Makanya itu dulu ada dalang ya, namanya dalang terus kan. Itu kalau ngomong ya Allah, masya Allah kayak gitu ya. Pasar banget ya. Wah, pon ya. Pon yang brojoli nang di itu ya aku nggak
beda lagi, terus pokoknya beda. Itu satu Jawa Tengah, ya kan? Jawa Timur, Jawa Tengah beda-beda. Terus Jawa Barat juga, kalau Jawa Barat saya nggak tahu, tapi yang jelas ada Badui ya, terus kemudian ada Sunda gitu ya. Ada ya. Aku nggak ngerti. Jadi suami saya kan orang di daerah Sunda ya, kliennya di Sunda. Pas waktu aku baru menikah, aku tuh bingung, sananya ngomong pakai bahasa Sunda semua ya. Karena apa? Orang yang di daerah suamiku itu termasuk Jawa Barat yang agak tidak begitu kota gitu ya. Akhirnya ya desa gitu lah ya. Akhirnya berbahasa Indonesia nggak bisa, berbahasa Jawa apalagi, bisanya bahasa Sunda. Saya nggak ngerti bahasa Sunda sama sekali, jadi ngomong apa aja saya cuma ngangguk-ngangguk sama senyum-senyum ngomong apa lah. Jadi mungkin saya dibully juga nggak tahu ya waktu kesana sama suami pertama. Nah kayak gitu. Jadi begitulah Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Makanya kalau digambarkan oleh Gus Plus, Indonesia adalah surga, ya kan? Tanah surga. Kenapa? Ya disinilah semua itu ada, ya. Termasuk binatangnya, hewannya, masya Allah. Ya kita harus bersyukur. Caranya bersyukur gimana? Ya ini Pancasila kita lestarikan, ya kan? Karena Pancasila inilah yang bisa mempersatukan bangsa, ya kan? Coba kalau nggak ada Pancasila, kita semua itu berbeda-beda, saling bertengkar, ya kan? Terus kemudian walah nggak karuan, kan tidak bisa bersatu, gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya ini nggak kelihatan ya. Ya lebar gitu loh biar, oh iya ada kuliah jelas gitu ya di YouTube. Paham ya di sini ya mengapa ada Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, termasuk tidak hanya di perguruan tinggi, dari SD kita sudah tahu Pancasila. Cuma anehnya kok ya ada saja yang melanggar, ya kan? Sudah diberitahu Pancasila harus begini tetap saja ada yang melanggar. Itulah manusia ya. Terus sekarang ruang lingkupnya, kajian yang akan kita kaji Pancasila itu apa saja ya. Nah itu di situ ada setidaknya kita lihat yang nomor satu adalah pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nanti kita akan belajar bersama bagaimana Pancasila ketika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kalau berbangsa dan bernegara artinya berarti nasional, ya kan? Tidak hanya sewilayah kita. Nah, bahkan kalau kita teruskan lagi setelah berbangsa dan bernegara, nantinya juga akan meluas ke negara lain. Artinya dimanapun kita berada, Pancasila harus menjadi pedoman, ya kan? Karena di situ nanti ada nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan hubungan internasional, harus tetap membawa nama baik Indonesia. Tidak boleh kemudian kita karena kita tadinya di Indonesia, karena air Indonesia, orang Indonesia, kemudian menjadi tinggal di negara lain ya, mungkin menikah dengan negara lain ya kan, di bangsa lain, terus kemudian di sana melupakan nilai-nilai Pancasila. Itu tidak sesuai berarti dengan ajaran Pancasila. Bukan berarti kita mengkultuskan Pancasila, ya kan? Dan bukan berarti kita kemudian otoriter harus Pancasilais itu enggak. Tapi memang Pancasila memang mengandung nilai-nilai yang di situ sangat luas. Nanti ada terkait dengan nilai kemanusiaan, ya kan? Nilai kemasyarakatan ada di situ. Makanya dimanapun Pancasila itu sesuai, ya. Meskipun dilaksanakan di luar negeri tetap sesuai Pancasila, ya. Jadi makanya orang Barat itu perlu belajar Pancasila menurutku ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti jadi tokoh ya di Amerika itu misalnya, kan banyak ya orang kita yang di Amerika banyak ya. Bahkan di Amerika itu ada yang terkenal
nasi goreng, terus apa namanya, Padang, apa yang di Padang namanya? Rendang. Karena apa? Ada orang Padang yang hidup di Amerika, terus kemudian bikin restoran yang di situ khusus rendang. Jadi terkenal tuh rendang sama nasi goreng. Ya, baru dua yang terkenal. Itu nggak tahu nanti kalau Anda pindah di sana mau bikin apa? Nasi pecel. Di sana ada enggak sayuran pecel ya? Di sana kan itu mungkin. Cuma kalau saya sih nggak ingin di Amerika ya, karena saya nggak suka sama Trump. Nanti kalau Trump nggak ada ya boleh salah gitu ya. Karena Trump itu jahat banget ya kan sama kita gitu kan, sama orang non Amerika selain Amerika ya. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda. Jadi nanti juga kita akan mengkaji setelah Pancasila sebagai dasar kita hidup berbangsa dan bernegara, kita juga akan tahu ya apa sih manfaatnya bagi generasi muda ya, bagi mahasiswa. Karena mahasiswa itu kebanyakan generasi muda ya kan, kecuali mahasiswa kalau S2, S3 lah wis itu generasi muda ya, sudah generasi kedaluarsa ya. Ya, sudah tua kan ya kan, yang kuliah kan dosen-dosen ya kan. Nah, saya dulu teman saya ada pas saya kuliah tahun 2006 S2, saya waktu itu masih umur berapa ya, berarti 30-an apa ya. Teman saya ada yang sudah 60 tahun, hebat banget kan, semangat. Karena apa? Mereka itu kuliah tidak semata-mata untuk karir ya, tidak semata-mata untuk sebagai dosen, tapi di situ bahkan bukan dosen, itu guru SD juga kuliah karena ingin yaitu berkembang ilmunya ya, ilmu pengetahuan itu di situ, kepengen meningkatkan ilmu pengetahuan ya. Kayak Anda ini yang dari Papua hebat ya, jauh-jauh ke sini ya kan, betah nggak di sini? Betah? Tahu betah? Itu bahasa Indonesia apa bukan sih ya betah? Malah jadi tanya betah apa bahasa Indonesia nih? Kerasan ya, kerasan. Apa di sana ada bahasa Indonesia Papua? Apa? Nyaman itu sama dengan kerasan kalau di sini. Nah itu bahasa Indonesia aja beda-beda ya kan? Ada bahasa Indonesia yang apa? Sumatera ya, Sumatera yang bagian Aceh dan sana Sumatera Utara kalau ngomong apa ya kan, siapa gitu kan. Nah kayak Malaysia ya kan. Nah tapi kalau yang selatan sama tengah itu apo gitu, pakai oo ya, apo di mano itu beda-beda ya. Termasuk di Papua. Makanya cuma kalau di Papua itu sama Timur Tengah aku tuh seneng ngomongnya bahasa Indonesia kayak bersair ya, bersajak. Makanya Anda itu sering ngomong gitu, biasa seneng gitu ya, nggak tanya-tanya gitu ya, mereka kemarin apa itu ya, kalau kita kan orang cerita kayak gini bahasa Indonesia ya, ceplek gitu ya. Tapi kalau itu kayak ngomongnya gimana, aku nggak bisa nah, di mana ibu, gitu, gimana ya, pokoknya nggak bisa niruin deh, intinya kayak gitu ya. Nih, oke, jadi ini Pancasila sangat berguna bagi generasi muda. Besok kita bahasnya ya. Sekarang membahas ruang lingkupnya dulu. Terus yang ketiga, ada ruang lingkup lainnya yaitu alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Artinya itu apa sih alasan yang paling mendasar ada Pancasila di perguruan tinggi? Juga nanti akan dibahas. Terus sekarang apa dasar pemikiran atau penggalian? Penggalian itu apa? Dasar pemikiran atau penggalian atau menggali apa gitu? Yang enggak itu. Kalau ini penggalian kan kayak benda kasar gitu ya. Padahal ini nilai yang digali. Apa itu bahasanya? Pendalaman aja ya. Nah, apa dasar pemikiran? Bukan pendalaman juga sih. Ya pokoknya penggalian ya.
karena kan belum muncul, digali itu ya. Apa itu? Apa yo? Apa sih dukan? Itu bahasanya orang Kroya nanti. Ya, ya pokoknya gitulah ya. Penggalian atau dasar pemikiran ya. Dasar pemikiran mengenai itu tadi Pancasila dikaji ya atau dipelajari ya di perguruan tinggi terutama. Ini karena kita sedang bicara Pancasila di perguruan tinggi. Nah, ini yang pertama itu didasari secara umum oleh nilai-nilai luhur bangsa. Ini berarti dasar pemikiran ini atau penggalian ini yang dimaksudkan adalah ya, lain kali nggak usah salam ya, langsung masuk aja. Jadi salamnya di batin ya. Soalnya kalau yang terlambat ya, mulai sekarang nggak usah salam-salam, langsung aja masuk nggak apa-apa ya. Saya anggap sopan ya, asal jangan makar gitu ya. Ya agak kayak tadi ya, ada nilai Pancasilanya ya. Paling enggak ya ini apa gimana ya, enggak sama saya kayak gini ya, pokoknya gimana gitu ya. Yang penting nggak usah ucap salam biar nggak mantap ya. Ini berarti di sini yang dimaksudkan dasar pemikiran penggalian nilai-nilai Pancasila itu terkait dengan mengapa Pancasila itu ya kok dipelajari sungguh-sungguh ya sampai kemudian dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, ternyata di sini dasar pemikirannya adalah nilai-nilai luhur bangsa yang ada di dalam Pancasila. Nah, sebelumnya saya itu dulu kan bingung ya, jadi Pancasila apa? Panca artinya apa? 5. Sila apa? Sila apa? Ternyata belum tahu. Ya. Sila itu artinya dasar, ya. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Ya, mulai sekarang tahu kan? Ya. Itu dari bahasa apa? Sanskerta, yaitu bahasa yang dipakai di India. Mengapa? Ya karena sebenarnya sebelum bangsa Indonesia seperti sekarang itu dulunya banyak orang India yang di sini ya. Terus kemudian menyebarkan agama Hindu, paham ya? Jadi kalau dilihat dari sini awalnya Indonesia memang kepercayaannya macam-macam. Ada Hinduisme, ada bahkan ada ateis ya, ada monoteisme macam-macam. Nah, terus kemudian datang orang India membawa agama Hindu ya. Jadi Islam terakhir ya. Agama pertama yang datang ke Indonesia itu Hindu malah ya. Jadi dulu tuh mayoritas orang Indonesia itu Hindu ya. Jadi makanya dari sini kita nggak usah ngecek-ngecek agama lain. Jangan-jangan kakek nenek moyang kita dulu Hindu, ya kan? Jangan-jangan kakek nenek moyang kita ateis, ya kan? Jangan-jangan kakek nenek kita moyang kita adalah Buddha dan seterusnya, Kristen, ya kan? Katolik dan seterusnya. Karena itu agama itu sebenarnya datang berkembang, gitu ya. Terus kemudian diyakini, diikuti, terus kemudian ada agama baru lagi diikuti, terus berkembang, ya. Nah ini bahayanya kita yang sudah beragama sekarang ini mau mempertahankan agama kita enggak kan gitu pertanyaannya. Nah bahayanya itu kalau enggak mempertahankan ya kan. Contoh kalau Islam dulu ya, karena di sini mayoritas Islam dan saya tahunya Islam lebih dulu ya. Maksudnya saya tahunya Islam ya. Islam contohnya. Kalau Anda orang Muslim enggak sholat sama saja merobohkan. Semua pada sholat. Ada sholat apa enggak ini? Sholat semua lima waktu. Ada sholat semua ini? Bohong. Ini sholat. Nah sholat. Apa dan dia sholat? Biar semangat ya. Jadi intinya Islam itu kalau yang nggak sholat sama saja merobohkan agama Islam. Jadi mulai sekarang ya, meskipun capek, meskipun sibuk,
meskipun sakit harus sholat. Karena sholat itu nggak berat, tak kasih tahu ya. Nanti Kristen juga saya kasih tahu juga. Maksudnya ini Islam dulu ya, yang mayoritas. Nggak beratnya gimana? Ini dengerin. Saya generasi juga dengerin ya. Nggak beratnya gimana? Sehari semalam berapa? 24 jam. Sholatnya sekali sholat berapa menit? 5 menit. Sholat. Ya, nanti mulai nanti sampai sholat 2 menit ya. Oh, menit kan bisa rampung ya kan? Ya, enggak ada wong saya ya. Alhamdulillah saya kan kalau sholat lama ya, menikmati hubungan saya dengan Allah itu saya menikmati. Itu ada cuma 5 menit kok ya. Satu apa? 2 rakaat berarti ya, berarti 1 rakaat 2,5 menit. Itu sholat tasbih ya. Nah kalau sholat biasa berapa? Kan cepet banget ya. Nah satu itu, kedua nggak lama. Apa satu nggak lama ya? Padahal waktu kita 24 jam. Yang kedua, kalau tidak bisa berwudu kan boleh tayamum, ya? Iya boleh tayamum. Yang ketiga, kalau di perjalanan itu boleh jamak, ya kan double, 2 sholat dilakukan dalam 1 waktu. Bahkan bisa dikosor, diringkas, ya kan? Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mudah kan? Boleh tayamum, boleh dijamak, boleh dikosor. Kalau yang sakit tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau yang tidak duduk boleh berbaring. Kalau berbaring kok tidak bisa menggerakkan apa-apa boleh kedip. Kalau yang tidak kedip-kedip sholati. Sudah bisa kan tinggal disolati, ya kan? Makanya mudah. Nah, sekarang kasih lagi trik yang sangat mudah. Hah? Lihat buku itu mana ya? Trik yang sangat mudah ya. Satu tadi ya, karena sama yang bicara saya kan ini saya lagi tutorial ke muslim dulu ya, sama yang non muslim juga ya. Sampai itu kalau sholat ya, kok di setan anak dongannya khusus. Ayo apa bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sulit itu kita harus memaksakan ya kalau malas ya. Terus lagi tips yang mudah ya. Kalau sholat kok malas digabungkan di kayak sekarang ya. Sampai sudah sholat asar belum? Belum ya. Nanti sholat asarnya sore sekalian dimimpikan dengan maghrib. Males ya. Gitu ya. Jadi maghrib kurang setengah jam baru sholat asar. Jadi wudunya 1 kali tok sambil nunggu maghrib ya. Ini untuk tips generasi muda sing males sholat. Sing males ya ada sholat supaya jangan meninggalkan sholat ya. Duhur juga gitu. Duhur lagi kuliah tanggung. Ya udah nanti kuliahnya mendekati asar apa? Sholatnya mendekati asar saja. Setengah 3 kan masih boleh. Nanti langsung jam 3 sholat lagi gitu misalnya. Ini kalau terpaksa. Tapi kalau dibiasakan ya boleh daripada tidak sholat. Nah sekarang kalau yang non muslim, nah ini kan saya nggak tahu. Saya mau tanya yang non muslim, cara mempertahankan agama gimana, Mbak Rinata? Rinata apa siapa? Maksudnya mungkin kan ada ajaran, caranya gimana? Mbak Rinata mana? Hah? Rajin ibadah. Oh ya berarti sama tuh, ya kan? Itu sholat juga namanya rajin ibadah, ya kan? Ya. Oke, sama lah intinya gitu ya. Cuma kalau muslim itu ini banyak yang nggak rajin, iya kan? Jadi saya ngerti nih. Kalau di sini sih pada rajin ya, saya lihat pada sholat ke sana. Tapi yang nggak sholat ya saya nggak tahu, ya kan? Kan itu individu masing-masing. Nah, makanya tak kasih tips kayak gitu ya.
setan dilawan. Sebab apa? Ternyata betul ini, ternyata betul ya. Dosa paling besar itu dalam dosa meninggalkan sholat. Paham ya? Lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa zina dan lain-lain itu. Satu kali meninggalkan sholat loh. Bayangkan kalau sholatnya ditinggalkan terus, yuk pertanggungjawabannya apa itu kepada Allah ya. Makanya mulai sekarang walaupun sholatnya belum khusyuk ya, walaupun malas sholat aja. Kalau takut bedaknya luntur, bedakan lagi, bawa bedak ya. Iya, hah? Iyalah, oke? Ya. Nah ini luhur bangsa. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan toleran ya kan? Makanya itu tadi berarti di sini di Indonesia itu sebelum lahir Pancasila masyarakatnya itu sudah percaya kepada Tuhan, paham ya? Nah ini yang nanti makanya ternyata ini ketika Indonesia mau didirikan ya, negara Indonesia kan berdiri atau merdeka pada tahun 1945 17 Agustus. Nah sudah berdiri. Karena berdirinya waktu itu Insinyur Soekarno itu begini, sebenarnya belum lahir ya, makanya saya kasih tahu. Jadi dulu dijajahkan ya 350 tahun sama Belanda. Nah begitu Belanda ada serangan dari sekutu ya, sekutu itu ada Portugis, Jepang dan lain-lain itu ya, banyak negara. Nah, kemudian dikuasai, Belanda kan kalah ya, dikuasai oleh Jepang. Malah Jepang yang menguasai ya di sini. Loh ternyata Jepang itu kan bisanya menang, itu membohongi kita, membohongi orang pribumi. Ngaku sebagai kakak tua tahu? Kakak lebih tua kali ya. Di Jepang juga bukan burung ya, kakak lebih tua, kakak yang lebih tua ya. Jadi kan sana bahasanya begitu, kakak tua Jepang. Maka kemudian orang Indonesia mendukung Jepang mengusir Belanda, itu kisahnya ya. Setelah mengusir Belanda sudah sampai di sini, ternyata bukan katanya kakak tua mau membantu Indonesia merdeka, malah menjajah lagi di sini, yaitu tahun 1942 Jepang ya. Berarti tahun 1942 Belanda sudah pergi dari Indonesia. Nah tapi tahun 42 itu juga lah Jepang menjajah di Indonesia. Dan lebih dahsyat itu, jadi Jepang kesini itu membuat yang namanya kerja rodi, ya, bikin apa-apa itu rodi itu artinya apa? Dipaksa bekerja tanpa dikasih makan, tanpa digaji, ya. Kalau Belanda selama 350 tahun mending yang ngasih makan, orang datang makannya itu pantasnya untuk makan ayam gitu misalnya ya. Terus apa? Diupai, orang datang upai sekedar beli nasi itu apa-apa itu rokok. Tapi betul itu. Yang membawa rokok pertama kali ke sini adalah Belanda ya. Belanda itu cukup banget ya. 350 tahun itu membawa miras ya, minuman keras sama rokok dalam rangka apa? Yaitu supaya orang-orang pribumi itu kecanduan rokok, kecanduan miras. Nantinya jadi bodoh-bodoh, tergantung dan lain-lain. Bahkan tidak hanya miras itu, yang candunya sangat kuat ya. Itu di bukunya Kartini ya, Hadis Gelap Terbitlah Terang, itu cerita Kartini. Bayangkan. Makanya Anda itu kalau mau jadi ilmuwan, kalau jadi orang mau yang berkualitas, contoh Kartini ya. Termasuk saya itu contoh Kartini juga. Di samping saya, idola saya otomatis karena saya Muslim Nabi Muhammad ya kan, dan Aisyah Khadijah. Tapi ya di Indonesia itu Kartini. Kenapa? Coba bayangkan. Kartini itu usia 13 tahun. Bayangkan, usia 13 tahun sudah bikin emansipasi yang sangat luar biasa sampai sekarang ya kan. Kita perempuan boleh kemana-mana sendiri, kita boleh bekerja, itu berkat jasanya Kartini. Nah kenapa Kartini yang 13 tahun bisa seperti itu? Karena Kartini adalah muslimah yang mengikuti Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan emansipasinya tinggi banget ya kan, mengatakan kepada umatnya kalau menghormati ibu itu 3 kali daripada ayah ya kan. Kita tanya kan sahabat, ya Rasulullah siapa yang harus saya hormati? Ibumu kan gitu, ibumu sama 3 kali, baru setelah itu siapa?
bapakmu, berarti kita dimuliakan itu ya di dalam Islam itu tinggi banget ya, kita 3 kali lebih tinggi dari laki-laki. Tapi laki-lakinya ya jangan goy juga, karena dalam Islam ada ajaran ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Tapi ada syaratnya juga nanti, pemimpin perempuannya gimana kalau laki-laki memenuhi 2 syarat nih. Jadi laki-laki yang nggak memenuhi 2 syarat nggak dijadikan pemimpin dalam Islam itu apa? Menafkahi, ya, menafkahi istri dan anak. Yang kedua itu punya kelebihan di dalam keluarga, apa ya, kelebihan memimpin, ya kan, kelebihan bijaksana dan lain. Menurut dia bojone ada lebihan pengangguran, kemana tukang yang cari nafkah istrinya, ya kan. Terus apalagi di situ apa, nggak punya kebijaksanaan, cuma marah-marah, mabok-mabok, ya jangan dijadikan pemimpin, ya sudah nggak memenuhi syarat, nggak sesuai dengan syarat dalam Al-Quran, ya. Itu Kartini 13 tahun, saya mau mengatakan Kartini 13 tahun itu menerapkan itu, yaitu kalau dalam Islam itu ada persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, ya kan. Di situ laki-laki maupun perempuan kalau lebih takwa derajatnya lebih tinggi perempuannya. Ada laki-laki sama perempuan, ya kan. Yang satu ini ibadahnya bagus, yang laki-lakinya tidak, ya tetap yang utama adalah yang perempuan itu, ya. Nah, Kartini seperti itu menceritakan bahwa di Indonesia itu terjadi yang namanya candu dari Belanda. Itu ada di bukunya. Saya punya buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang sudah berbahasa Indonesia diterjemahkan itu, ya. Aslinya kan bahasa Belanda, ya. Jadi Kartini itu karena anak bangsawan, anak bupati, sekolahnya bersama orang-orang Belanda, memakai bahasa Belanda. Makanya nulis surat ke orang Belanda yang Mr. Abendandung itu. Mr. Abendandung siapa? Yang untuk curhat Kartini, ya, barangkali gurunya atau temannya, ya. Nah, di situ sebenarnya Kartini nggak ngomong emansipasi, ya. Ini pahami. Jadi Kartini nggak ngomong kita harus emansipasi persamaan gender, enggak. Cuma nulis aja menceritakan tentang bagaimana perempuan di Indonesia pada waktu itu, ya. Karena di Indonesia belum ada ini ketuhan percaya kepada Tuhan tapi belum dalam. Itu dulu agamanya orang dilakoni orang benar. Jadi kalau perempuan satu, laki-laki satu itu bisa punya istri satu, yang istri utama, tapi ini yang gundik-gundiknya ratusan, ya. Itu zaman dulu, dan itu dibawa pulang ke rumah sama suaminya, dan itu di kamarnya istrinya yang biasa sama suaminya, bayangkan. Dan sering malah lihat, jadi suami istri itu suaminya sama gundiknya lagi begitu, istrinya melihat sengaja suruh lihat, cepat banget. Nah, suaminya mabok-mabok boleh, ya. Terus kemudian beristri sembarangan kayak gitu boleh. Akhirnya Kartini curhat gitu. Akhirnya kemudian sama Mr. Abendandung itu ditulis bukunya, dijuduli atau suratnya, itu surat sebenarnya seperti itu, ya. Surat-suratnya Kartini ditumpuk sama Mr. Abendandung, ya. Terus di clipping, ya. Terus dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kenapa Habis Gelap Terbitlah Terang? Karena Kartini setelah itu cerita, ya. Itu masyarakat tuh di situ kayak gitu. Tapi saya sudah mulai mengajar. Jadi peran Kartini sebenarnya yang pertama dia lakukan adalah mengajar dari dulu, ya. Jadi mengumpulkan anak-anak di desanya gratis, perempuan-perempuan di desanya diajari di sekolahkan. Karena waktu zaman Belanda nggak boleh pada sekolah lah. Nanti kalau sekolah kan tahu penjajahan kan, jadi memberontak. Itu disebut kakak tua. Nah, Kartini itulah menjadi kemudian dianggap emansipasi karena perempuan boleh sekolah sama derajatnya dengan laki-laki. Terus menentang itu tadi yang selirnya itu termasuk. Nah, yang Jepang ini yang kakak tua tadi kan ujung-ujungnya mau ngomong yang Soekarno, ya. Nah, tahun 42 itu Jepang sudah menguasai Indonesia dengan sangat dahsyat jahatnya. Nah, kemudian terus berpikir
dari tokoh-tokoh kita ya, kayak Bung Hatta, Bung Karno dan lain-lain, terus tokoh-tokoh agama ya, agama semuanya, Islam, Kristen, Protestan, semua tokoh-tokohnya kumpul. Oh, kalau gitu kita dihubungi sama apa namanya Jepang gitu kan. Nah akhirnya menyiapkan kemerdekaan. Lah Jepang itu dibom sama sekutu ya. Jadi sekutu kepengen balik lagi ke sini, yang Portugis, Inggris itu ya bareng-bareng ngebom 2 kota di Jepang, Nagasaki sama Hiroshima. Ini pusat negaranya dia ya, bukan Nagasaki, Saki ya, bukan Nagasaki, katanya Saki bukan, itu bahasa Jepang bukan bahasa saya. Dibom hancur-hancuran 2 pusat kota, ibu kota yang terbesar di Jepang, akhirnya hancur semua. Dan itu sampai radiasi ya, karena itu nuklir ya, nuklir pertama dibomkan yaitu di Jepang. Terus sampai semua dicacat, termasuk perempuan-perempuan yang sedang hamil melahirkan juga cacat. Itu nuklir bahayanya di situ. Makanya sampai detik ini tuh nggak boleh yang punya nuklir ya, kayak alasan Israel ngebom apa Iran itu kan karena di sana ada nuklir menurut Israel, walaupun sananya sih nggak terbukti ya, bingung ya kan, itu alasannya itu karena apa? Kalau yang punya nuklir itu untuk ngebom itu bahaya banget. Padahal sebetulnya banyak bahasa Amerika malah punya paling canggih ya kan, tapi tidak dibom sama Israel. Itu waktu tahun 42 karena dihancurkan Nagasaki Hiroshima kan pulang ke negaranya ya pimpinan-pimpinan. Nah ketika pulang juga tahun 45 kita persiapan kemerdekaan. Nah Insinyur Soekarno itu bikin siaran radio. Zaman dulu radio itu kan top ya. Kalau zaman sekarang lah YouTube ya, menjangkau internasional ya, paling enggak ya daerah-daerah tetangga lah ya, Malaysia dan juga itu mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu belum ada Pancasila. Lah setelah diumumkan merdeka dengan sederhana melalui radio itu yang pembacaan teks proklamasi itu, kalau kita upacara 17 Agustus itu diumumkan, lah baru merancang kalau negara itu ada syaratnya. Kalau merdeka ya harus punya dasar negara, harus punya lambang negara, harus punya bahasa negara. Nah, itu barulah kemudian disusun Pancasila gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti juga kita bahas bagaimana sejarah Pancasila. Nah penyusunannya Pancasila ini berdasarkan nilai leluhur bangsa yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu dari awal memang sudah berketuhanan ya, punya Tuhan. Walaupun Tuhan di sini tidak sama dengan Tuhan kita ya, tidak sama dengan Tuhannya orang Muslim, tidak sama dengan Tuhannya orang Katolik dan lain-lain. Tuhan mereka macam-macam ya kan, karena pada waktu itu siapa yang disembah ya, bahkan ada dinamisme itu menyembahnya itu ada gunung juga disembah karena ternyata gunung mengerikan ya, dasar itu kalau meledak loh ya kan, kalau apa kok meledak, meletus ya, kalau meletus kan bikin rusak semuanya, jadi terus disembah biar tidak meletus gitu, kayak gitu dulu nenek moyang kita, karena belum ada tokoh yang mengajarkan tentang Tuhan ya. Jadi semua yang menakutkan disembah, dan semua yang memberikan kebaikan juga disembah. Makanya ada yang menyembah kayak Ratu Pantai Selatan kan gitu ya, itu dianggap di laut ada penguasanya, jin perempuan yang sangat cantik ya, yang suka memberi ikan ke kita, itu mereka anggapannya seperti itu, maka disembah. Ada juga yang seperti itu. Tapi kemudian kesini ada agama itu dengan sendirinya diberikan pemahaman ya kan oleh tokoh agamanya masing-masing, bahwa sebenarnya semua penguasa ya Tuhan ya kan. Nah adapun kalau ada jin ya seperti kita, makhluk lain cuma yang tinggal di laut kan itu. Terus ternyata di samping di sini sudah ada nilai luhur percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhannya berbeda-beda menurut persepsi masing-masing pada waktu itu ya. Ini juga sudah ada toleransi ya di masyarakat kita. Buktinya apa? Yang menyembah gunung ya tidak pernah bertengkar dengan yang menyembah api. Yang menyembah api tidak pernah bertengkar dengan menyembah patung. Yang menyembah patung tidak bertengkar juga dengan yang menyembah dewa-dewi. Itu ya. Jadi di Indonesia itu memang
dari dulu sebelum Indonesia merdeka sudah beragam ya. Oke, lanjut. Yang kedua, juga di masyarakat Indonesia sebelum merdeka, jauh sebelum merdeka ya, bahkan sebelum Belanda ke sini sudah ada budaya gotong royong. Gotong royong itu apa? Melakukan kegiatan bersama yang tanpa dibayar. Itu namanya gotong royong. Nah, ini budaya ini yang sekarang sudah hampir punah ya kan? Contohnya apa? Kalau dulu itu kalau bangun tempat ibadah ya, terutama di Islam ya, kalau di gereja juga begitu mungkin ya. Yang mendirikan itu yang bangun-bangun itu enggak dibayar dulu ya kan? Ya termasuk mendirikan vihara itu enggak dibayar, sudah ada budaya gotong royong. Nah, sekarang ya kalau enggak dibayar kasihan ya. Karena apa? Orang yang biasanya yang kerja kayak gitu kan memang ekonominya lemah ya. Nah, itu makanya dibayar. Cuma tetap aja masih ada gotong royong sampai sekarang, misalnya apa? Hah? Yang sekarang masih ada apa? Gotong royong apa? Di Papua apa? Masih ada gotong royong? Apa? Kalau di sini RT, kalau di Papua ada RT. Ada RT? Oh iya, berarti RT nasional ya. Karena kan RT RW itu kan pembentukan pemerintahan Orde Baru ya, zamannya Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto itu pinter ini. Politiknya Pak Soeharto ya, tak kasih tahu ya, secara politik ya, itu bikin organisasi RT RW sampai ke nasional ya, ada itu gubernur dan lain-lain. Itu sebenarnya dalam rangka menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Ben satu milih Pak Soeharto jadi presiden, Golkar, ngerti? Itu RT RW. Nah, tapi kemudian setelah Pak Harto itu ditumbangkan ya, reformasi tahun 98, karena Pak Harto jane sih kepengen jadi presiden baik, kan disuruh turun itu Pak Harto ya oleh mahasiswa ini. Jadi mahasiswa itu, pemuda ini memang sangat berpengaruh untuk perjalanan sejarah ya kan. Ada Sumpah Pemuda ya kan, terus ada kemerdekaan Indonesia, itu banyak yang dimotori oleh pemuda ya kan. Nah, termasuk menumbangkan Pak Harto ya, pemuda akademisi ini, mahasiswa itu ya. Nah, itu ditumbangkan Pak Harto ya, karena itu sih semuanya harus Golkar, harus memilih Pak Harto. Pak Harto itu jadi presiden 32 tahun, bayangkan ya. Jadi 5 tahun dipilih lagi ya. Sama dengan Pak Soekarno. Pak Soekarno itu aturannya presiden seumur hidup gitu ya. Cuma Pak Soekarno ditumbangkan ya. Kalau ditumbangkannya, kalau menurut sejarah sih PKI. Kemarin yang nonton film PKI siapa? Ya itu ya. Tapi kalau sejarah lain lagi mengatakan ya menumbangkan Orde Baru ya, karena itu disetting supaya jadi. Nah, Pak Harto ternyata bikin aturan presiden masa jabatannya 5 tahun. Tapi anak komane dan dapat dipilih kembali. Loh, akhirnya dipilih terus sampai 30, berarti berapa kali itu? 30 dibagi 5 berapa? 6 ya. 6 kali kan? 6 kali jadi presiden. Yang ketujuh itu baru 2 tahun diturunkan. Jadinya 32 tahun. Nah, itulah mulai sekarang RT RW tidak boleh dipolitisasi ya. Jadi parpol itu beda, enggak di organisasi itu untuk satu parpol ya. Itu gotong royong ya. Yang selanjutnya adalah ada juga di masyarakat Indonesia waktu itu, masyarakat Nusantara ya, itu sudah ada musyawarah ya, sudah terbiasa kalau melakukan apa-apa ya, memutuskan segala sesuatu itu berkumpul bersama, dilakukan musyawarah. Misalnya mau menikahkan anak, kan keluarga berkumpul kan, bermusyawarah gitu ya. Terus kemudian mau apalagi membangun desa ya, membangun balai desa, itu juga bermusyawarah. Siapa yang mau jadi ketua pembangunannya kan gitu ya, siapa yang mau jadi bendaharanya kan gitu ya. Terus per orang ditarik berapa. Ini sudah terbiasa itu Indonesia dari dulu, sudah sebelum merdeka memang sudah ada di masyarakat kita, ada budaya musyawarah. Maka kemudian dibentuk atau disusun Pancasila ini ya. Terus yang keempat,
Juga sudah ada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dibiasakan sebelum Indonesia merdeka berupa solidaritas atau kesetiakawanan sosial, ya, bukan setia kawan antar teman secara individu, tapi secara sosial juga setia. Contohnya apa? Ya misalnya kalau apa namanya? Kalau sekarang itu yang sekarang yang baru itu kayak bedah rumah, ya kan? Bedah rumah itu kan kalau di situ ada orang yang rumahnya tidak layak dibantu, ya kan, namanya bedah rumah. Nah itu ada solidaritas sosial atau kesetia kawanan, ya, ada bantuan-bantuan semacam itu. Terus kemudian misalnya ada tetangganya melahirkan, ya kan, pada datang, pada ngapain? Iya, pada nengok bayi, ya kan, bawa oleh-oleh, ya kan. Nah sekarang sudah nggak begitu juga, ya kan. Terus yang sakit, ya kan, tetangganya sakit pada nengok, ya kan, bagus itu, ya, dulu. Kalau sekarang apa, masih nggak? Ya, sekarang pakainya di medsos, ya kan, karena dunianya sendiri kabarnya di grup medsos, ya kan, di WA, apa ya, ini Pak ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit gitu ya. Terus langsungnya pada komen-komen semoga cepat sembuh, semoga cepat sembuh. Walah, jadi sekarang gue kabar di grup, tengoknya juga di grup, ya. Iya, sampai hajatan juga begitu. Hajatan kok ngundangin nang WA. Bagi saya kalau ngundang hajatan di WA orang usah teka bae, ya kan? Saru, ya. Masa kondangan di apa kabar di WA. Nah kan, nah kecuali kalau kematian kan orang mungkin, ya, karena wong mati kue tak sia, ya kan, orang mungkin, jadi ya paling di grup, ya kan, tapi ya jangan cuma innalillahi kan gitu, ya, atau semoga husnul khotimah ora teka kan gitu kan. Dia datang lah, ya, ini namanya solidaritas, ya, atau kesetiakawanan sosial. Nah ini Pancasila memang sangat signifikan, ya, untuk mahasiswa zaman now, karena ini nilai-nilai ini sudah mulai ditinggalkan, banyak yang tidak peduli. Bahkan kayak sampean itu generasi sekarang itu sering tidak peduli. Ini masih peduli apa enggak sih? Yakin. Bukan yang itu generasi yang mager. Semangat banget. Alhamdulillah, ya. Saya itu bingung itu melihat orang sekarang, ya. Itu di sini ya. Di sini cantik-cantik, langsing-langsing, berarti bukan mager-mager, ya kan? Ya kalau saya lihat di sana, tapi mohon maaf juga kalau yang misalnya masih badannya nggak langsing, saya nggak mau kayak gitu, ya. Kan kadang-kadang badan juga pengaruh pada keturunan juga kan, ya, tidak harus. Maksudnya ini yang itu yang di sana yang sampai obesitas tinggi itu, ya. Karena apa? Cuma makan terus main HP sambil tidur, rugi, ya kan? Ngemil. Nah ini, ya, ini tips, ya, tips kalau mau langsing atau badannya stabil itu meniru Nabi Muhammad. Jadi jangan makan ketika belum lapar, ya, jadi nunggu lapar banget baru makan, terus berhenti makan sebelum kenyang, ya, paham? Jangan udah kenyang malah bakso, ya, kita tambah numpuk lemaknya, ya kan, tambah gendut kan gitu. Terus konsumsi susu. Saya ini kan saya lagi itu, ya, lagi banyak daging ini, ya, kenapa? Saya itu konsumsi susu terus, ya. Ya, karena apa? Sudah bosan yang lainnya. Jadi saya itu dari mulai hamil anak pertama sampai puluhan tahun saya minumnya itu manis terus. Gara-gara apa? Dulu waktu hamil anak pertama itu namanya ngidam, tahu ngidam? Laki-laki ya, tapi dengar
hanya bisa minum teh manis. Jadi saya itu teh manis, makanya terus setelah itu melahirkan sampai nol. Sekarang ya, berarti sudah berapa? Anakku yang baru umurnya berapa? 29 tahun ya. Berarti sudah 29 tahun lebih 9 bulan saya minumnya itu manis karena gara-gara waktu ngidam nggak doyan air putih. Nah, tapi minum manis itu kan ganti-ganti ya, ada sirup, ada apa, terus kopi, terus teh, itu pernah semua. Nah, sekarang sudah bosan semua dengan yang ini lagi doyannya susu toh gitu ya. Jadi makanya kalau saya kesini kuliah itu bawa minum kayak kemarin itu susu ya. Nah, tapi hari ini saya bawanya itu tadi la segar, tapi sudah saya minum, sudah habis ya. Dan tadi kopi ya di bawah kan disediakan ya dosen kopi dan teh gitu ya. Jam berapa ini? Tinggal 15 menit lagi lah ya. Hujan. Ada yang mau bertanya dulu? Hah? Nggak ada? Nggak ada? Ini selanjutnya masalah yang dihadapi ya. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia atau oleh bangsa Indonesia ya, atau oleh pemerintah terutama di sini itu banyak sekali. Setidaknya ini ada 8 ya. Coba saya cek 8 apa lebih? Ya 8 ya. Setidaknya ada 8 ini ya. Pertama masalah pajak ya. Ternyata untuk menyadarkan masyarakat supaya kalau yang aktif pajak namanya apa? Yang bayar pajaknya aktif namanya apa? Kan kalau yang bayar pajak yang kena sanksi pajak namanya wajib pajak. Kalau yang aktif pajak apa namanya? Alah lupa. Apa ya? Lupa. Lupa istilahnya. Hah? Ya semua ya. Nah, ini untuk menyadarkan wajib pajak supaya membayar pajak ternyata perlu Pancasila. Ngeri ya. Cuma menyadarkan masyarakat supaya wajib bisa membayar pajak aja perlu Pancasila ini. Ini masalah yang dihadapi ternyata kenapa ada pendidikan Pancasila, salah satunya adalah nanti akan untuk mengatasi masalah pajak. Nah, pajak itu sendiri saya itu sangat tidak setuju dengan penarik pajak yang orang genah. Tak kasih tahu ya, ini benar kenyataan. Saya orangnya kalau ngomong itu kenyataan, berdasar kenyataan ya, nggak tipu-tipu, nggak bohong-bohong ya. Itu saya lihat sendiri dan saya ngalami sendiri, orang lihat ngalami. Saya punya motor butut ya. Motor butut saya ada 3, Legenda, Revo, Vario. Itu kan butut untuk zaman now ya kan, karena sekarang motor sudah banyak banget ya. Dan itu sudah nggak layak jual ya, artinya tidak sesuai dengan harga waktu beli ya kan, tetap saja wajib dipajaki ya kan. Nah, saya termasuk orang yang aktif pajak, terpajaki semua. Orang yang tahu motor itu terpajaki karena saya memang aktif pajak. Nah, sementara banyak orang kaya wajib pajak yang tidak membayar pajak ya. Jadi ada, dan saya tahu juga ya, karena itu tetangga saya, tapi saya tidak akan mengasih tahu ya, karena nanti saya berkira iya gitulah melaporkan orang. Ini orang kaya mobilnya ada 5 ya. Ini orang Cina ini, bukan orang Putih ya. Jahat itu ternyata. Jadi punya mobil 5, yang 4 itu dibalengin, tidak dipajaki. Yang dipajaki cuma 1. Jadi kalau kemana-mana yang di situ rawan razia polisi, dia memakai yang pajaknya aktif.
Tapi kalau yang bisa nyusup ya, terus yang bisa nyuri waktu ya, misalnya malam hari ya gimana ya nggak ada polis gitu ya, dia makanya yang 4 itu. Kan masya Allah kan, orang kaya raya malah tidak bayar pajak, padahal ini untuk bisnis ya, semua mobilnya ya. Nah sementara kayak saya dan banyak orang di pedesaan ya kan, motornya butut cuma untuk ke ladang ya kan, ladangnya nggak menghasilkan ya kan, kasihan tetap bayar pajak. Satu itu ya yang saya tidak setuju ya pada pemerintah. Jadi menurut saya pemerintah itu lebih baik, nah ini mengajari mahasiswa bayar pajak, malah saya mengajari pemerintah ya, nanti mahasiswa juga saya ajari aktif bayar pajak ya kan. Saya kan sudah mencontohkan tadi saya aktif bayar pajak. Untuk pemerintah saya juga memberi masukan karena saya dosen kan kritis ya, bisa memberikan masukan. Menurut saya mulai now ini kan nanti jadi YouTube ya, nanti biasanya di YouTube saya posting itu ada yang nyetel biarin ya, pemerintah diberi masukan pada saya sudah biasa memberi masukan pada pemerintah ya. Kalau waktu zamannya SBY bahkan saya belum ada legislasi seperti ini, saya nyurati ke istana presiden yang minta 3 hal. 1, minta beasiswa S3 untuk dosen, dan alhamdulillah dosen sekarang beasiswa semua kan sejak 2007 itu saya 2007 bahkan ada 2004 saya usul Pak SBY waktu pesan dari presiden ya. Yang kedua, saya minta ustadz-ustadz dan guru-guru agama, jadi orang agama Islam ya, semua agama yang tidak digaji, yang tidak punya gaji kan banyak yang ikhlas ya, apalagi di pedalaman ya kasihan, itu saya minta diberikan gaji bulan negara. Sampai sekarang malah kemarin Menteri Keuangan yang sebelum ini jahat banget ya, ngomong guru menjadi beban negara. Gak punya sakitnya tuh di sini ya. Karena apa? Ya Allah, saya 32 tahun jadi dosen ya kan, dan 32 tahun saya ngajar di madrasah saya, madrasah saya gak digaji kok ya, cuma transfer doang kesini tuh dikira saya digaji. Makanya saya kalau ngajar ke sampean betul-betul ikhlas, jadi nantinya insya Allah sampean juga ilmunya akan manfaat. Kalau bahasa Islamnya berkah ya, karena saya memang ikhlas ya, karena dia ya. Bahkan saya disuruh dari PNS 3 tahun berturut-turut, tahun 93, 94, 95 saya tolak, saya nggak mau ya, karena itu saya nggak suka yang PNS kan itu banget ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus mau ke atas dan sebagainya kan gitu ya. Saya nggak mau itu, saya orangnya jiwanya bebas ya, makanya saya pilih swasta, saya tidak mau. Yang kedua, pada zaman 93 PNS lulusan S1, saya jadi dosen waktu itu masih S1, 93 kan dosen S1 ya. Nah, kalau sekarang nggak boleh, minimal S2 ya kan. Nah itu sebulan gajinya PNS cuma 60.000 sampai 90.000 sebulan ya. Waktu itu 93 ya seperti itu. Nah padahal saya kalau ngaji di kampung ya, sekali ngaji waktu itu sudah 150.000. Nah saya sehari waktu itu ya kan, saya dari SMA kelas 2 sudah di kampung-kampung kemana-mana ya, masih remaja itu sehari bisa 3 kali, berarti 150 kali 3 berarti 450.000. Konten PNS ini kirimannya 90.000 gitu ya. Ya tapi 2 indikator ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi yang paling penting adalah indikatornya saya itu kepengen berjuang yang ikhlas saja kan gitu. Nah, itu termasuk di sini yang tadi guru dianggap beban negara, saya menjadi tidak terima. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, termasuk dosen. Karena guru, dosen, ustadz ya kan, terus pengajar di agama-agama itu ya, yang mengusulkan namanya pengajar ya, itu adalah banyak yang ikhlas ya kan. Nah itu tuntutan saya yang kedua pada PSBY. Yang ketiga, saya minta apa ya waktu itu, pokoknya ada 3 tuntutan lah, beasiswa, terus minta guru digaji, dan yang ketiga saya lupa malah. Nah itu dikabulkan semua, cuma ya gue kalau S3 sampai sekarang ada beasiswa ya kan.
Nah guru digaji ya, kalau yang Madin, TPQ dan mungkin kalau di gereja ada nggak Mbak? Di gereja ada nggak yang kayak insentif bantuan untuk pengajar Injil yang misalnya 100.000 dari pemerintah daerah? Ada. Lah itu bayangkan sebulan 100.000, bahkan nggak ada. Berarti sehari berapa tuh? Ya Allah, jahat banget. Lah kayak gitu kok dianggap beban negara, ya aku jengkel. Lah siki diganti Menteri Keuangan yang baru. Lah Menteri Keuangan yang baru kayaknya cepet banget ya gerakannya. Ini harus begini banyak banget omongan. Tapi ya juga saya takut jangan-jangan nanti kebablasan. Biasanya kalau terlalu cepat terus kemudian melihatnya ke atas saja bisa, kalau menurut bahasa kita kesandung ya kan, terjatuh kan, bisa seperti itu ya, kepleset ya. Karena kemarin waktu baru dilantik aja ngomong apa itu, jadi Menteri Keuangan yang lama itu ngomong guru beban negara aja sudah menyinggung guru kan ya, menyinggung rakyat dan melecehkan ya kan. Lah ini yang baru malah kemarin baru ngomong terus langsung ngomong apa itulah saya lupa ya. Nah terus ini masukan saya itu, kalau pajak pemerintah itu sebaiknya diteliti lagi ya kan. Kalau yang motornya sudah tidak layak ya kan, rumah tidak layak ya kan, tanahnya sudah tidak layak, nggak usah dipajak-pajakin ya kan, setuju? Nah terus orang-orang kaya itu jangan dibiarkan lolos pajak ya kan. Banyak sekali itu loh ya, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, masyarakat yang punya perusahaan. Nah itu saya lagi ngomong tentang pajak. Nah itu ada masukan buat negara, saya nggak apa-apa ya, karena saya biasa memberi masukan karena masukan saya logis ya, dan untuk kebaikan bersama. Kasihan ya kan rakyat yang nggak punya ditarik pajak dengan serius banget ya kan. Terus yang selanjutnya nih, kalau di jalan raya itu loh kan ada razia polisi ya, ini masukan juga untuk pemerintah. Itu masa motornya butut ya kan, nggak pakai helm ya kan, malah motornya dibawa sama polisi ya kan, dibawa ke kantor polisi, nggak dikembalikan karena pajaknya tidak jalan. Padahal tidak tahunya memang dia punyanya motor butut itu satu, nggak punya uang untuk bayar pajak ya kan, satu-satunya untuk bekerja. Lah kenapa nggak pakai helm, nggak punya uang untuk beli helm? Jadi ditanya dulu ya kan, kenapa kamu begini? Kalau perlu malah dikasih motor baru, terus dikasih helm baru ya kan. Nih tak kasih motor baru, besok kamu helman ya gitu, oke? Setuju? Iya kan? Nah itu, jadi saya nanti Pak Prabowo dengar YouTube saya, nanti insya Allah mau diakses ya. Nah termasuk Anda besok kalau lulus dari sini ya, jadi bupati, amin diaminin, jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi presiden atau jadi menteri, jadilah yang pro rakyat ya kan. Jangan slogan itu katanya pro rakyat, begitu menjabat malah pro pejabat ya kan, cuma dirinya sendiri yang enak-enak, rakyatnya yang diperas-peras gitu ya. Ini saya kira cukup ya, hujannya sudah turun dan kita sudah geledek-geledek ini. Tapi kalau yang ada yang mau tanya-tanya ini untuk pertemuan besok lagi, nggak ada yang mau tanya? Tadi kuliah berapa itu makul? 3. Pantesan wis males tanya, sudah kepengen pulang ya. Saya juga 3 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.